saya muncul pikiran-pikiran yang bagaimana kalau kampung atau dusun itu bisa bersejuk. Saya pengen untuk menggali antara tanaman-tanaman dan lingkungan atau sumber mata air nanti digunakan untuk masyarakat itu ya. Kalau ada perlindungan yang kuat, itu mata air nggak surut. Kadang saya sendiri malu ya dengan beliau-beliau ini sudah sepuh, rajin menanam pohon, terus juga tidak malu kalau saya kan seperti ini. Beliau itu luar biasa lah. Beliau tidak hanya memerintah saja kalau menurut saya, tapi beliau kalau ada program seperti ini, ayo nggak hanya warganya saja, tapi beliau juga ikut andil dalam kegiatannya. Ya kadang-kadang ya muncul ada kekhawatiran kalau ini ada yang suka merawat alam apa enggak, dan nanti siapa yang akan melanjutkan kalau enggak terawat ya bisa ya kasihan gitu. Nah, itu saya ya memberi peninggalan, nanti bisa ada yang melanjutkan. Nah, itu bisa nanti masyarakat itu muncul bisa melanjutkan lestarinya dusun Krecek sini. Dusun Krecek terletak di Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dihuni oleh 70 kepala keluarga, dusun ini dikelilingi oleh perbukitan dan hutan dengan ketinggian antara 800 hingga 950 meter di atas permukaan laut. Menariknya, hampir seluruh penduduk dusun Krecek menganut Buddha Dharma sebagai jalan hidup. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Terdapat beberapa vihara di wilayah ini. Salah satunya adalah Vihara Dhamma Sarana. Vihara ini menjadi pusat peribadatan bagi umat Buddha di dusun Krecek. Buddhang Bhagawantang Abhiwadem. Ada pula tempat meditasi yang dilengkapi dengan patung Buddha berukuran besar, di mana pada hari-hari tertentu tempat ini dipergunakan untuk berdoa dan bermeditasi demi meraih ketenangan jiwa dan pikiran. Keamanan itu ya, saya sering ada pertemuan atau ada kunjungan warga, itu Anjang Sana di warga itu ya saya sering datang. Itu ajaran-ajaran agama sendiri, itu saya salurkan. Perilakunya untuk umat itu ya bisa sering saya utarakan untuk mengajarkan. Ya saya itu nggak tahu persis, tapi ya bersama-sama untuk menggalang pemikiran-pemikiran yang tenang, dan ini ya bisa menjaga kekuatan untuk agama sendiri. Ada yang teman-teman dari luar daerah itu ada yang pengen untuk meditasi ke tempat yang itu kesejukannya itu. Nuansa alam perbukitan dan hutan dengan mata air yang mengalir dari pegunungan ternyata menambah pesona dusun ini. Terdapat 3 sumber mata air besar di perbukitan dusun Krecek yang berfungsi untuk mengaliri sawah dan dipergunakan oleh warga guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kita warga Krecek ini ada 3 sumber mata air, jadi masing-masing itu kita bagi ke seluruh warga. Kemudian juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, makan minum semuanya itu dari situ. Tanpa air sepertinya kita tidak bisa, bahkan di sini juga sering tetangga dusun memang kekurangan. Jadi menurut saya sejauh ini ya yang sudah kita lalui bersama, memang perubahan iklim dan musimnya yang bulan-bulan lalu ini membuat saya sendiri juga khawatir. Bagaimana kalau kita sampai kekeringan seperti itu ya. Sukoyo atau yang dikenal sebagai Mbah Sukoyo adalah tokoh masyarakat yang memiliki kontribusi besar bagi kelestarian alam dan budaya di Dusun Krecek. Tubuhnya memang tampak ringkih, namun tenaganya masih kuat bila dibandingkan dengan anak remaja saat ini. Setiap hari, Mbah Sukoyo masih berladang dan mengurus pepohonan di seputaran perbukitan Dusun Krecek. Dulunya itu ya belum ada pengetahuan yang bisa memperkuatkan tanah. Itu petani-petani itu masih menanami yaitu kepokokan jagung lah. Sekarang penemuan untuk menggalang tanah-tanah yang kira-kiranya itu bisa aman, nah itu ya dulu kan bisa ditanami untuk kitri-kitri tahun. Nah, dulu kan dipaculi itu ya mudah longsor, nah itu alam yang gundul-gundul itu. Nah, dulu kan bisa ditanami pohon-pohon yang bisa dijual untuk petani. Nah, sekarang itu ya kalau sudah dijual, nah itu untuk kebutuhan itu ya bisa itu nanti kalau ditanami lagi masih ada, kalau enggak nah itu menjadi tanah gundul. Ini adalah salah satu sumber mata air tertua yang dilestarikan di perbukitan ini. Sumber mata air ini dianggap sakral karena mampu memenuhi segala kebutuhan aliran air bagi warga di Dusun Krecek. Di atas sumber mata air ini dibangun arca dewi yang biasanya digunakan sebagai media ritual keagamaan. Nah, ini mata air yang dianggap oleh masyarakat. Mata air ini digunakan untuk ke kampung, untuk menyukupi kebutuhan warga. Kepedulian Mbah Sukoyo pada lingkungan berawal dari kakeknya yang dulu sering mengajaknya ke hutan dan merawat pohon. Nasihat sang kakek untuk melestarikan lingkungan terus diingat oleh Mbah Sukoyo, sehingga hal tersebut terus dilanjutkannya hingga kini. Selama hampir 20 tahun, beliau konsisten melakukan penanaman pohon dan merawat sumber mata air. Tujuannya memastikan bahwa seluruh warga bisa mengakses air bersih secara berkelanjutan. Tentang sumber mata air, nah itu untuk pertama kalau lancar dan nggak ada surutnya, itu masyarakat ya bisa memanfaatkan air itu bisa senang. Nah, itu dan itu mata air itu ya kalau diambil kemana-mana di lain daerah itu nggak boleh, karena apa? Akan digunakan untuk masyarakat sendiri. Itu hubungannya, dan hubungannya sama pohon-pohon beringin bisa ya tidak mengeluarkan tapi bisa menahan antara sumber mata air ini, ada pengayomannya, ada perlindungannya, itu bisa menahan tidak kena musim kemarau, itu enggak kesedot dari matahari yang musim kemarau itu. Sumber mata airnya masih baik, nah itu tiap tahunnya, nah itu baru ada kerusakan dibenahi untuk tiap tahun. Yang sumber dari tebing kadang-kadang ya ada yang ngurusin, itu kalau ada kotoran-kotoran ya itu bisa digunakan untuk merawat, itu ya bersama-sama untuk ngelilingi, membersihkan gitu. Adiampi sangkang saranang gadang
Sababasa akarana usala sambadang sadito barutapan. Ayo le, iki gake bibit ringin. Kita tandur kono kae ya. Tinggo pengiling-iling sok neruske bae ya. Ayo. Bibit-bibit pohon ini akan dibawa ke perbukitan Dusun Krecek untuk ditanam. Sebelumnya, Mbah Sukoyo mengembangkan bibit pohon beringin ini pada pot-pot kecil. Barulah nantinya akan dipindah tanam ke hutan dekat dengan sumber mata air. Iki di ono sumber sing anyar, jadi iki ditanduri ringin supaya men awet, men gawe pengayuman sumber air iki ben bisa lancar. Jur karo gawe pengiling-iling sampeyan sang kabeh sok sing nerusake mbah-mbah iki sing bisa ngrawat alam. Beringin menjadi salah satu jenis pohon yang dipilih Mbah Sukoyo untuk ditanam di perbukitan ini. Beringin memiliki akar yang banyak dan kuat. Akar beringin pun mampu menyerap air dalam tanah dan menjaga air tak mudah menguap. Hal ini yang membuat kualitas air tanah menjadi baik dan mencegah terjadinya erosi. Pohon beringin juga diyakini menghasilkan banyak oksigen karena memiliki daun yang rimbun. Ringin itu yang kuat untuk menahan karo itu pohonnya atau daunnya ya bisa berkembang, akarnya itu ya banyak. Nah saya pengen pohon-pohon yang tidak bisa mudah gugur daun, itu ya saya pengennya itu ya tanam itu. Ya kalau saya sendiri itu ya cuman 30-an, tapi yang lainnya itu teman-teman atau masyarakat itu menanam itu ya sudah ratusan pohon. Saat ini biasanya Mbah Sukoyo mengajak beberapa warga mulai dari anak-anak hingga kaum muda untuk melakukan penanaman pohon dan merawat sumber mata air. Awalnya Mbah Sukoyo kurang mendapat dukungan dari warga Dusun Krecek atas aksinya. Ia sempat dikatakan sebagai orang yang kurang kerjaan karena gemar menanam pohon dan mengurus mata air di hutan. Namun perlahan, warga sadar setelah merasakan hasil jeripayah Mbah Sukoyo selama puluhan tahun. Sumber-sumber mata air di Dusun Krecek terawat. Debit air terus stabil bahkan di musim kemarau sekalipun. Pertamanya itu ya masyarakat itu ya sering gitu ya dianggap saya itu ya gimana kok tanah-tanah kok ya tanahnya sendiri kok ditanami ringin. Lama-lama saya cerita, itu masyarakat baru itu bisa menyerap dari omongan saya. Ya kira-kira itu ya 3 tahunan itu saya baru masyarakat itu tanya gimana kok nanam ringin itu gimana. Itu sering saya ada kumpul-kumpul itu saya menceritakan tentang alam dan lingkungan itu. Ya nanti bisa ada yang melanjutkan. Iki ring sumber lawas, resik-resik rono sandene pumpung. Ya ciri-cirinya itu ya nanti bisa manfaat untuk masyarakat dan ciri-cirinya itu kalau musim kemarau nggak mati. Nah itu bisa diambil, bisa dirawat, itu bisa saya tanami pohon. Ya warga itu ya menawarkan untuk Mbah dinginnya akan ditanam di mana gitu. Kalau di dekat air itu ditanami pohon besar karena sumbernya itu tuk yang kecil-kecil itu sama menyatu di situ. Lalu ada yang kering itu ya masih ada airnya karena tumbuhnya dari pohon-pohon itu akar-akar yang di dalam itu punya air menyatu di sumber situ lalu ngalir di dusun sini. Beliau memberi kesempatan kepada anak-anak dan kaum perempuan untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan lingkungan di Dusun Krecek.
Tak lupa, mereka juga melakukan ritual doa dan sesajian di seputaran sumber mata air agar air yang dihasilkan tetap terjaga dan melimpah. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana edukasi bagi mereka, agar nantinya generasi muda mampu melanjutkan aksi pelestarian lingkungan yang sudah dilakukan oleh Mbah Sukoyo. Kalau ada peralon-peralon yang kotor, adalah yang rusak, itu ya semua warga yang membaiki. Bukan saya Mbah Sukoyo, tapi semua warga yang menggunakan air itu yang memperbaiki. Kalau ada yang kotor, nggak bisa ngalir, itu yang dibersihi. Kalau ada yang rusak, itu yang dibersihi bersama-sama sak dusun. Kalau untuk pelestarian sendiri, mereka juga terlibat membersihkan sekitar aliran seperti itu ya. Selain juga merawat, kita juga berdoa ya tentunya. Kita juga tidak melupakan dengan doa itu sendiri. Lihat saja bagaimana saat ini warga Dusun Krecek bisa menikmati dan memanfaatkan air dari aliran sumber mata air yang dirawat oleh Mbah Sukoyo bersama dengan warganya di rumah mereka masing-masing. Yaitu untuk memenuhi untuk warga, ya dimasukkan untuk warga, rumah-rumah, nah itu bisa dimanfaati oleh masyarakat. Nah, kalau sisanya untuk tanaman-tanaman sayuran, ya itu ada sisanya, kadang-kadang itu nggak mungkin itu sumber mata air itu keambilan semua itu bukan, tapi ada sisanya, nah itu untuk masyarakat petani-petani itu bisa menanam sayuran. Tentunya kita juga dengan menggunakan air, kita juga tidak semena-mena ya, tidak karena kita air kita banyak, kita hambur-hamburkan, tidak ya. Jadi walaupun kita memang tidak menstop air, tapi air tetap mengalir seperti itu, tapi kita juga menggunakannya seperlunya seperti itu. Sesepuh di Dusun Krecek sini ya nanti mudah-mudahan bisa jangkau atau bisa melestarikan untuk selain manusia, yaitu sebagai seseorang yang dituakan, Mbah Sukoyo memiliki karakter momong dan mengayomi. Semangatnya tak pernah kendur. Di usianya yang senja, beliau tetap senang berbagi pengetahuan, terutama tentang lingkungan, filosofi kehidupan, kebudayaan, dan sejarah nenek moyang Dusun Krecek. Kalau melihat dari semua itu ya tentang Mbah Sukoyo itu sebenarnya PR besar buat kita yang muda. Karena belum tentu kita punya kegigihan yang super konsisten ya, karena beliau memang semangatnya luar biasa. Nah, dengan melihat seperti itu, bagaimana caranya kita bersama-sama, cara membuat bibitnya bagaimana. Karena apa? Kalau kita nggak tahu prosesnya, bagaimana kalau kita mau merawat atau melestarikan selanjutnya. Bukan hanya melanjutkan, tapi bisa mengembangkan seperti itu. Walau sejak lama, warga di Dusun Krecek memeluk agama Buddha, namun pada umumnya mereka masih meneruskan beberapa tradisi budaya leluhur secara turun-temurun. Salah satunya tradisi nyadran. Tradisi ini membersihkan tempat yang dianggap penting bagi kehidupan warga, seperti sumber mata air, sungai, dan makam. Tradisi ini dilakukan secara bergotong royong. Selain itu, ada pula kenduri, yakni tradisi membawa makanan dan disantap bersama tanpa membedakan keyakinan sebagai tanda menghormati leluhur dan menjaga kerukunan. Biasanya, tradisi ini menjadi atraksi wisata yang menarik dan dihadiri oleh banyak tamu dari berbagai daerah di luar Dusun Krecek. Budaya tradisi itu yang adat Dusun Krecek sini ya ada macam-macam kegiatan yang bisa digiatkan untuk selamatan itu. Nah, selamatan itu kalau umum pertama itu nyadran punden gitu, rumah leluhur, dan nyadran itu sumber mata air seperti dusun. Nah itu lain-lainnya, nah itu ya ada tiap bulan apa saja itu
tanggal 15 Jawa. Tradisi adat zaman dulu kalau nyadran punden itu ya merawat leluhur-leluhur, timbal balike itu ya nenuwun gitu. Nyadran kali cuman sederhana, tapi kalau nyadran punden itu ya macam-macam tradisi ya. Terima kasih untuk ini dusun yang sudah zaman dulu itu diadakan dan masyarakat menepati supaya dusun ini aman, tentram, damai, tenang gitu. Atas dedikasinya pada lingkungan dan budaya, beberapa penghargaan telah diberikan kepada Mbah Sukoyo. Ini menjadi motivasi dan energi baru baginya untuk terus melanjutkan misinya pada lingkungan dan budaya di Dusun Krecek ini. Setiap individu dapat berkontribusi besar terhadap perubahan, dimulai dari langkah kecil dan konsisten, seperti yang dilakukan oleh Mbah Sukoyo dalam melestarikan sumber mata air dan budaya di Dusun Krecek. Masyarakat pun harus menyadari bahwa menjaga kelestarian alam dan budaya adalah tanggung jawab bersama. Jadi dengan keikutsertaan kami berharap nantinya akan ada regenerasi muda seperti Mbah Sukoyo yang tentunya dapat melestarikan dan juga membuat sumber mata air ini menjadi lestari demi kemajuan kita dan anak cucu kita bersama nantinya. Saya itu masih pengen nanti peninggalan saya bisa nanti ada yang melanjutkan untuk merawat ini supaya nggak ketinggalan. Saya harapkan itu untuk bangun-bangun yang dari dusun ini serasi untuk dipandang pengunjung-pengunjung yang di sini itu bisa menyenangkan atau bisa menarik gitu, dan tempat-tempat yang bisa saya utarakan tadi dan bicarakan tadi, itu bisa nanti bisa diritualkan untuk masyarakat Dusun Krecek. Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho